Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami MN Official. Oke, kali ini saya mau ngasih informasi lagi tentang seputar pondok pesantren Al Zaitun. Mantap ini ya. Sumbernya dari Jakarta, kompas.com.id. Badan Reserse Kriminal Polri membantah tudingan tentang kriminalisasi dan politisasi yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Pondok Pesantren Al Zaitun, yaitu kuasa hukum dari kubu Panji Gumilang. Yuk kita kepoin, mantap ini. Yang baru ketemu channel ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Sehat selalu buat keluarga di rumah. Semoga channel kalian semuanya pun ikut maju. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Seru banget. Oke. Jakartakompas.com. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri membantah tudingan kriminalisasi dan politisasi yang disampaikan pihak kuasa hukum pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Tudingan itu disampaikan oleh tim kuasa hukum Panji Gumilang setelah kliennya ditetapkan tersangka Selasa 1 Agustus tahun 2023 dan kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Kita dari awal sudah menduga bagaimana terjadinya kriminalisasi dan politisasi persoalan Paksiat Panji Gumilang ini, kata kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 2 Agustus tahun 2023. Hendra menilai penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang berjalan sangat cepat. Meski begitu, ia tetap menghormati setiap proses hukum yang dilakukan Bareskrim. Bantahan Bareskrim. Tudingan kuasa hukum Panji Gumilang itu dibantah oleh pihak Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebutkan, Panji Gumilang layak menjadi tersangka. Setelah dilakukan gelar perkara, semua mengikuti gelar perkara selain penyidik. Juga ada pengawas internal dari Irwasum. Kita menilai banyak saudara PG ditetapkan sebagai tersangka, kata Ramada dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu 2 Agustus tahun 2023. Dia menegaskan, penetapan tersangka dan penahanan Panji sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Penyidik Bareskrim, kata dia, sudah memeriksa 40 kerang saksi, termasuk 17 saksi ahli, serta mengantongi alat bukti lebih dari cukup. Senada, Direktur Tindak Pidana Hukum Birtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandari Raharjo Puro membantah tudingan itu. Kriminalisasi, kalau lihat dari kriminalisasi, saya rasa juga jauh dari tuduhan yang disampaikan, ucap Juhandani di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 4 Agustus tahun 2023. Juhandani menyampaikan, Bareskrim Polri punya kewenangan untuk menetapkan seorang menjadi tersangka sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dia memastikan penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka sudah mengikuti dan memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang. Tapi memang betul kalau Bareskrim, khususnya reserse itu, mengkriminalisasikan orang, tapi ada aturannya, selama itu mengikuti aturan, dan memang itu berdasarkan fakta yang ada, tentu saja itu bukan dikategorikan kriminalisasi, kata dia. Penangguhan penahanan ditolak. Bareskrim Polri juga menolak pengajuan penangguhan penahanan yang diajukan oleh pihak Panji Gumilang alias PG. Namun, penyidik dengan berbagai pertimbangan yang sudah kemarin kami sampaikan, kita akan tetap melaksanakan penahanan, kata Direktur Tindak Pidana Umum Birtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 4 Agustus tahun 2023. Meski begitu, Juhandani mengatakan pengajuan penangguhan penahanan merupakan hak dari seorang tersangka. Juhandani pun mengungkapkan alasan penyidik menahan Panji Gumilang lantaran dianggap tidak kooperatif saat pemeriksaan. Sebab, sebelumnya Panji Gumilang dijadwalkan diperiksa penyidik pada 27 Juli tahun 2023, namun ia tidak hadir karena alasan sakit.
Juhandani mengakui bahwa Panji Gumilang melampirkan surat keterangan dokter saat meminta agar pemeriksaan terhadap dirinya dijadwalkan ulang. Hanya saja, surat tersebut dilampirkan melalui pesan WhatsApp dan tidak bisa dibuktikan. Tidak hadir menyatakan alasan sakit demam, namun fakta surat dokter kita ragukan keabsahannya. Hanya kirim via WhatsApp, aslinya diminta tidak diberikan. Alasan sakit tapi memunculkan diri di publik dan keterangan penasehat hukum, sakit tangan patah, ujar dia. Selain itu, ancaman hukuman pada pasal yang disangkakan kepada Panji Gumilang yang lebih dari 5 tahun turut menjadi dasar penyidik untuk menahannya. Di samping itu, penyidik khawatir Panji Gumilang menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Dijerat pasal berlapis. Panji dijerat pasal berlapis, yakni terkait penodaan dan penistaan agama, sesuai dengan pasal 156 AKUHP. Ia juga terkait dengan pemberitaan bohong sebagaimana pasal 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kemudian pasal 45 ayat 2 Jukto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ETIC pasal 45 ayat 2 tersebut terkait ujaran kebencian. Penetapan tersangka ini buntut dari adanya 3 laporan polisi atas adanya kabar di media sosial terkait kontroversi ajaran menyimpang yang diduga terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Salah satu laporan terkait Panji Gumilang diterima di Bareskrim pada hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Pihak pelapor melaporkan beberapa ajaran Panji Gumilang yang dinilai diantaranya terkait ajaran memperbolehkan perempuan menjadi khutib. Bahkan pelapor menyoroti pernyataan Panji Gumilang soal yang menyangkal bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan sebagai penistaan agama. Tak hanya itu, penyidik mendalami soal unggahan di media sosial yang beredar terkait mempersilahkan perempuan berjajar satu saf dengan laki-laki saat sholat. Dalami tersangka lain. Menurut Juhandani, tidak tertutup kemungkinan masih ada tersangka lain dalam kasus Panji Gumilang. Hal ini masih terus didalami oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Dittipidum Bareskrim Polri. Ini makanya beberapa hari ini kita akan memperdalam apakah ada tersangka lainnya, tutur Juhandani. Setelah Panji Gumilang menjadi tersangka, penyidik melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Al Zaitun untuk melakukan pemberkasan dan mencari bukti terkait lainnya. Hasil penggeledahan tersebut akan didalami dan dianalisis untuk mendalami kemungkinan tersangka dan dugaan pidana baru. Penggeledahan dilakukan penyidik di Dittipidum Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat, hari Jumat tanggal 4 Juni tahun 2023. Penggeledahan di beberapa lokasi di pondok pesantren, yang dijelaskan di wilayah Pondok Pesantren Al Zaitun, kata Juhandani. Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Subdirektorat Subdit 1 Dittipidum Bareskrim bersama tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, atau Inafis Polri, serta jajaran Polda Jawa Barat dan Polres Indramayu. Kita ketahui bersama, berbagai video itu kita lihat, TKP-nya ada di sana oleh sebab itu, kita melakukan penggeledahan, cek TKP ujar Juhandani. Setelah jadi tersangka dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan berita bohong, Panji Gumilang terseret dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU, korupsi, serta penggelapan. Dugaan tindak pidana TPPU, korupsi hingga penggelapan, itu terkait pengelolaan keuangan dana bantuan operasional, sekolah BUS dan dana zakat di Pondok Pesantren Al Zaitun. Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan, penyidik di Tipideksus Bareskrim Polri
akan meminta keterangan Panji Gumilang pada hari Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023. Panji Gumilang akan diklarifikasi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU, korupsi, serta penggelapan dana yang diduga dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Terhadap saudara PJ akan dimintai keterangan pada hari Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan, Kamis 3 Agustus tahun 2023. Ramadan mengatakan, dalam kasus ini penyidik di Tipideksus Bareskrim Polri telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta Kementerian Agama. Selain itu, penyidik mengirimkan surat undangan klarifikasi terkait perkara TPPU ini kepada 16 orang untuk dimintai keterangan. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana menyebut, jumlah transaksi dalam rekening Panji Gumilang mencapai angka 15 triliun rupiah lebih. Ya, sangat besar, kata Ivan pada hari Rabu 2 Agustus tahun 2023 malam, saat ditanya apakah transaksi Panji Gumilang melebihi angka 15 triliun. Adapun nilai transaksi 15 triliun itu diduga termasuk aset tanah yang dimiliki atas nama Panji Gumilang serta keluarganya. Namun, Ivan enggan membeberkan rincian transaksi tersebut. Menurut dia, hasil analisis PPATK sudah dikirim ke penyidik Bareskrim Polri. Saya lupa pastinya ya, semua sudah kami serahkan ke penyidik Bareskrimnya. Kami memang meminta data ke BPNATR dan sudah dijawab. Semua kami analisis dan serahkan ke penyidik, ujar dia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah nonton full, sehat selalu kawan-kawan dan keluarga semua di rumah.